Komisi 4 sendiri seperti apa Pak pantauannya terhadap pasokan beras di tengah panen raya April-Mei ini Pak? Ya pertama saya menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Tarto tadi. Pertama memang ya kita harus dengan jujur mengakui bahwa produksi kita menurun. Karena tadi sebab akibatnya jelas bahwa tidak hanya anomali cuaca, El Nino, tapi juga ada persoalan serius yang terkait dengan masalah lahan tadi. Satu, pertama lahan kita ini kondisinya adalah sudah mulai kritis. Karena kritisnya itu adalah banyaknya lahan-lahan pertanian yang irigasi teknis itu sudah dialihfungsikan untuk industri dan lain sebagainya. Kenapa itu terjadi? Itu adalah efek daripada otonomi daerah. Di mana otonomi daerah itu kepala daerah salah satu target utamanya adalah meningkatkan pembangunan dan meningkatkan yang terkait dengan masalah penerimaan asli daerah. Oh, jadi sehingga dialihkan ke pertanian industri itu gitu ya, dianggap tidak salah satu sumber terhadap potensi penerimaan daerah. Karena memang petani sendiri juga masih merugi. Dan kedua, dengan dialihkan atau alih fungsi lahan menjadi industri, maka retribusi itulah yang menjadi harapan utama daerah. Sehingga begitu mudah DPRD bersama kepala daerah itu mengalihfungsikan. Pada itu lahan produktif. Nah, kedua, juga lahan yang tersisa itu, kondisi lahan kita itu sudah tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tingkat kesuburan lahan, pH tanahnya sudah rendah, kemudian unsur hara tanah rendah. Kalau tadi disampaikan di dalam tayangan pertama, 5,5 kuintal tadi ya, untuk 1 hektar itu sebetulnya sangat minim. Nah, oleh karena itu unsur hara atau pH ini yang rendah ini tidak mungkin tanah itu bisa produktif. Nah, bagaimana caranya? Ya kita mengurangi pupuk-pupuk organik, anorganik itu digeser menjadi pupuk organik. Saya baru pulang dari Swedia, melihat di sana itu lahan pertanian dengan 800 hektar. Itu hanya dikelola 4 orang. Ya. Karena semua teknologi yang bicara. Dan mereka itu sudah mendua. Saya sangat mendukung dengan konsep Mas Tato tadi untuk menuju karbon apa tadi? Low carbon. Low carbon. Ya. Dan di Swedia itu sudah menuju pembangunan sektor pertanian go green. Mereka itu sudah tidak mengenal lagi yang namanya pupuk anorganik. Mereka sudah 100% itu menggunakan full pupuk organik. Karena pupuk organik itu yang bisa menyembuhkan terhadap lahan yang sakit, bisa mengembalikan kesuburan. Nah, tingkat produksi daripada pertanian yang dikolaborasikan dengan peternakan itu, jadi kotoran itu bisa juga menjadi pupuk organik. Nah, itu menjadi hal yang penting. Nah, sedangkan kita sendiri, kebijakan kita selalu masalah pupuk itu berkisar kepada subsidi pupuk yang namanya urea. Jadi kita dicekokin urea terus. Lahannya sudah, sebetulnya sudah jenuh dengan urea, tapi kita kasih kebijakannya urea melulu. Kalau saya lihat sebenarnya sama masalahnya quite struktural ya Pak ya. Dalam hal ini petani merasa ya memiliki pendapatan yang rendah. Maka dari itu otonomi daerah juga mengalihkan penggunaan lahan terhadap industri. Di satu sisi ini juga menimbulkan lahan-lahan yang produktivitasnya sudah tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, irigasi juga terjadi ini. Nah, dari Komisi 4 DPR RI, skala prioritas apa yang selalu Anda sampaikan pemerintah untuk secara bertahap menyelesaikan masalah ini, Pak? Sebetulnya kami sampaikan, kalau kita lihat regulasi, kami dengan beliau ini sudah cukup lama ya. Dari mulai Dirjen Tanaman Pangan dan terus sampai sekarang ini masih berkomunikasi. Dan sebetulnya kita harus memperbaiki sistem. Ya, seperti kita ini sudah bagus. Ya, untuk memberikan agar beban petani itu menjadi tidak berat. Memberikan program bantuan mekanisasi. Tapi mekanisasi kan tidak sekedar diberikan begitu saja. Benar, kemampuan dan kapasitas petani itu mampu nggak mengelola dryer, mengelola alat pertanian modern. Ini semua harus dipersiapkan. Dan alat yang kita berikan itu kan harus disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Bukan lapangan menyesuaikan alat yang dari pusat. Nah, ini yang menjadi masalah. Nah, ini tentunya ada perbaikan. Nah, di samping itu juga infrastruktur irigasi ini, kalau dulu di zaman era Orde Baru itu kan irigasi pertanian itu ada di Kementerian Pertanian. Sekarang kan di PUPR. Sehingga rencana kerja PUPR dengan rencana kerja pertanian untuk sektor pertanian nggak nyambung. Jadi irigasi
tersier, primer, sekunder. Pertanian ya tersier ya di ujung. Tapi kalau primernya nggak dibangun, terus tersiernya dibangun, apa yang akan mengalir? Di sisi lain juga kerusakan hutan kita juga memberikan andil terhadap masalah air kita. Ini persoalan memang sangat kompleks. Oleh karena itu kami sudah mendorong kepada pemerintah, ayo kita perbaiki sistem. Karena saya selama menjadi anggota DPR, insya Allah 5 periode ini, kemudian 4 periode saya di Komisi 4. Dan dengan Mas Tarto itu mulai anggaran kalau itu masih di bawah 6 triliun. Sekarang berada di... Sekarang udah puluhan triliun, tapi nggak tercapai. Gitu aja, gitu. Berarti kan tidak ada... Berarti kan ada kesalahan. Kesalahan di sistem berarti itu ya? Dan sistem. Kalau itu saya sepakat dengan Pak Tarto tadi, harus ada sistem, sumber daya manusianya seperti apa, dan bagaimana kita menyiapkan terhadap perbaikan-perbaikan program-program pemerintah tadi. Ya, baik Pak. Sudah